cat dengan lawan jenis. Laki-laki cat dengan perempuan. Perempuan cat dengan laki-laki yang lain jenis dan tidak mahram. Artinya halal dinikah. Bagaimana itu statusnya? Apakah haram ataukah boleh cat dengan cewek lain, perempuan lain, bukan dengan istrinya atau dengan mahram, dengan adik, dengan ibu, dengan bibi. Karena kalau cat dengan istri yang sah, dengan adik, dengan mbak, dengan nenek, dengan kakek, terburu-buru kadang. Baru 3 menit dicat oleh istrinya sudah ya, saya tutup ya, sudah, sibuk saya. Padahal tidak sibuk. Ayo siapa yang sering begini? Tapi sebaliknya, kalau cat dengan cewek, dengan perempuan lain, waduh, bisa sampai lama sekali. Asik. Kalau pakai suara. Kalau tulisan ketik, wah busuk sekali sampai nunduk lama. Karena cat dengan lawan jenis membuat asik. Karena ada kenikmatan memang. Dan sengaja itu dibuat perangkap oleh setan. Biasanya punya alasan, ini kami kan hanya cat biasa, Ustaz. Hanya berteman biasa. Tidak ada maksud apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa sekalian, alhamdulillah Allah memberi kesempatan bisa bertemu kembali setelah lama vakum. Ini erat kaitannya dengan permintaan salah seorang pemirsa kemarin tentang status biasa ya kemarin, hubungan antara laki-laki dan perempuan yang membuat hidup menjadi semarak indah. Makanya saya kaget kok viewernya meningkat tajam, karena memang mungkin topik ini topik yang menarik. Kaitannya sekarang ini lebih fokus. Kalau kemarin masih tentang tunangan, boncengan berdua, sekarang lebih fokus, hampir menyebar kepada semua, yaitu bagaimana statusnya kalau cat dengan lawan jenis. Pasti semua mengalami ini, termasuk saya, siapapun saja mengalami. Namanya cat dengan lawan jenis, apalagi sekarang yang terkenal aplikasinya WhatsApp ya, yang paling WhatsApp, apalagi Facebook, terus apalagi IMO, Instagram, Telegram, TikTok. Bagaimana kalau cat dengan lawan jenis? Laki-laki cat dengan perempuan. Perempuan cat dengan laki-laki yang lain jenis dan tidak mahram. Artinya halal dinikah. Bagaimana itu statusnya? Apakah haram ataukah boleh cat dengan cewek lain, perempuan lain, bukan dengan istrinya atau dengan mahram, dengan adik, dengan ibu, dengan bibi. Karena kalau cat dengan istri yang sah, dengan adik, dengan mbak, dengan nenek, dengan kakek, terburu-buru kadang.
Baru 3 menit dicat oleh istrinya, sudah ya, saya tutup ya, sudah, sibuk saya. Padahal tidak sibuk. Ayo, siapa yang sering begini? Tapi sebaliknya, kalau chat dengan cewek, dengan perempuan lain, waduh, bisa sampai lama sekali. Asik. Kalau pakai suara. Kalau tulisan ketik, wah busuk sekali sampai nunggu lama. Karena chat dengan lawan jenis membuat asik. Karena ada kenikmatan memang. Dan sengaja itu dibuat perangkap oleh setan. Biasanya punya alasan, ini kami kan hanya chat biasa, Ustaz. Hanya berteman biasa. Tidak ada maksud apa-apa. Teman biasa, follower biasa. Kemudian berlanjut menjadi teman luar biasa. Berlanjut lagi teman biasa di luar. Berlanjut lagi tidak bisa keluar kalau tidak dengan teman itu. Masya Allah. Baik, sekarang fokus bagaimana statusnya dalam Islam kalau berchat, kalau berdialog, kalau saling komen antara laki dan perempuan yang tidak mahram. Apakah boleh? Apakah halal? Apakah haram, Ustaz? Baik. Dalilnya ini sangat terang, sangat jelas bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak direkam di hadis-hadis beliau berbicara langsung dengan perempuan lain. Walaupun kemarin diterangkan kalau bersentuhan salaman beliau memang tidak pernah. Tapi kalau berbicara dengan sahabat perempuan beliau sering. Perempuan, laki-laki, sahabat laki-laki berkonsultasi, bertamu kepada istri Nabi setelah Nabi wafat, yang sering di dalam hadis siapa? Ibunda Aisyah juga sering. Putri beliau Fatimah juga sering berdialog dengan sahabat laki-laki. Ini menandakan bahwa berdialog suara itu bukan aurat, boleh. Suara itu bukan aurat alias boleh. Tidak haram. Karena saya mengalami kejadian nyata ini sungguh. Sampai sekarang saya masih ingat. Di sebuah desanya tidak saya sebutkan. Saya mengisi pengajian untuk ibu-ibu kaum perempuan. Karena di desa Madura sudah biasa ya pakai speaker disebarkan keluar ke seluruh kampung, seluruh desa suaranya agar orang lain bisa ikut mengambil manfaat. Itu kemudian berlangsung beberapa hari, ada beberapa tokoh, bukan beberapa, satu tokoh masyarakat mengatakan bahwa suara perempuan tidak boleh naik ke speaker karena suara perempuan itu adalah aurat, haram didengar orang lain. Saya sudah mengambil kitab untuk menunjukkan bahwa suara perempuan bukan aurat. Tapi karena ibu-ibu itu takut kepada tokoh masyarakat yang kritik, akhirnya tidak jadi pakai speaker. Jadi kami berdialog pengajian hanya di bawah, tidak pakai speaker, menunjukkan bahwa ada sebagian yang mengatakan bahwa suara perempuan itu aurat bagi laki-laki. Sebaliknya tentu suara laki-laki aurat bagi perempuan. Ini tadi sudah saya bantah di hadis banyak sekali bahwa bukan aurat kalau hanya suara, pesan suara kalau di WA itu bukan aurat. Sudah tegas saya katakan ya, di hadis juga banyak dalil-dalilnya ini. Bukan aurat. Aisyah juga sering, istri Nabi, ibunda Aisyah juga sering berdialog dengan sahabat laki-laki. Boleh. Dan beliau lakukan menandakan bahwa itu tidak haram. Boleh.
Itu tentang status chat bersuara ya. Sekarang bagaimana kelanjutannya? Tapi ingat ya, ingat bahwa setan itu di dalam Al-Quran diterangkan wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Khutuwat itu adalah jama' muannas salim, banyak, jama' banyak. Karena banyak maka langkahlah setan itu banyak. Maka hati-hatilah, hati-hati jangan sampai terperdaya oleh setan. Dalilnya kemarin sudah di episode sebelumnya. Allah berfirman wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Kalau chat itu memang sengaja tidak ada zina, tapi kalau sudah diimbui maka ini hati-hati. Chat bersuara dengan pesan suara atau voicemail itu sudah pakai suara mendesah, suaranya mendayu-dayu, maka hati-hati. Itu sudah masuk ke khutuwatis syaiton. Langkah-langkah setan akan menyurus kepada zina, akan mendekati zina. Asalnya memang komen chat di HP, nanti kemudian ngajak ketemu. Bisa ketemu di mana? Ketemu. Setelah ketemu apa? Ngajak berduaan. Setelah berduaan, naudzubillah, kalau sampai masuk ke lembah kelam perzinahan. Dan yang masuk perangkap setan ini hati-hati. Bukan hanya anak muda, termasuk yang tua-tua seperti saya. Bukan hanya anak muda, kaum pelajar, kaum santri, termasuk kiai-kiai, ustadz-ustadz, bahkan mohon maaf, jangan terpedaya oleh setan yang bergelar ustadz, bergelar kiai, itu tetap tidak aman dari gangguan setan. Jangan merasa sudah menjadi ustadz, sudah merasa menjadi kiai, sudah merasa berjenggot, sudah tua, rambutnya beruban, bahkan ubannya bukan hanya di rambut, tapi ubannya sampai di jenggot, sampai di kupis, menandakan sudah tua. Tapi itu tetap tidak aman dari gangguan setan. Ada cerita hadis sahih ini, tapi insya Allah akan diulas di pertemuan episode berikutnya tentang Barsiso, seorang pendeta yang sangat taat beribadah bisa terjerumus ke dalam lembah dosa zina dan pembunuhan karena terjebak kepada khutuwatis syaiton. Makanya para ustadz, para kiai, para tokoh agama hati-hati. Baik. Jadi kalau sudah chatnya itu sudah mendayu-dayu, sudah mendesah-desah, maka itu hentikan. Saya termasuk mengalami, saya sendiri mengalami. Ada orang yang tanya ke saya lewat WA ya, tentang asalnya tentang hukum agama. Saya tentu wajib memberitahu semampu saya. Kemudian dilanjut lagi bertanya tentang hukum agama yang lebih menjurus kepada perempuan, yaitu tentang darah, haid, nifas, istihadah. Alhamdulillah saya sudah menulis tentang hal yang agak rumit ini karena perlu perhitungan lebih mendetail tentang istihadah, haid dan nifas. Dan buku saya sudah beredar tentang istihadah, haid dan nifas. Ada beberapa pemirsa kebetulan perempuan ini tanya ke saya tentang artinya darah istihadah itu. Tentu saya jawab. Dalam hati kok saya merasa asik berdialog dengan perempuan lain. Maka setelah saya jawab, alhamdulillah Allah memberi kekuatan ke hati saya, langsung saya tutup, saya berhenti. Kalau diteruskan, maka itu akan terbuka khutuwatis syaiton, langkah-langkah setan berikutnya. Yang salah bukan yang perempuan, karena dia betul-betul mencari ilmu.
Yang salah adalah siapa? Yang salah adalah setan. Setan menggoda hati saya agar saya lebih memperluas ketagihan, memperpanjang, memperlebar, karena ada kenikmatan. Nah, disitulah sudah mulai langkah-langkah setan. Asalnya urusan agama, tapi menjadi lebih lanjut. Kenapa? Karena setan menghiasi di situ. Kalau yang bertanya anak, yang bertanya istri, yang bertanya nenek, tidak ada kenikmatan, maka dijawab sepenuhnya. Maka hati-hatilah para ustadz, para kiai, para tokoh agama, para guru tentang langkah-langkah ini. Walaupun chat lewat email, lewat Facebook, lewat WhatsApp itu boleh, tapi ini sangat tipis jaraknya, sangat tipis. Maka langkahnya sangat penting, istafti qalbak, minta pendapat pada hatimu. Lihat kira-kira ini sudah cukup apa tidak. Kalau kira cukup, stop, berhenti sampai di situ. Istafti qalbak, tanya ke dalam hati. Karena memang boleh chat dengan lawan jenis, boleh, bukan aurat. Saya melihat di beberapa channel YouTube ada beberapa ustadz yang mengatakan haram chat, karena memang di hadis la yakhluwanna ahadukum bin nisa, tidak boleh berduaan dengan perempuan, tapi ini secara fisik. Tapi ustadz tadi mengatakan itu chat berdua itu kan juga berduaan. Ini saya katakan salah. Berduaan itu secara fisik memang berduaan. Tapi kalau chat di HP itu bukan berduaan itu. Hanya berkonsultasi memang berduaan. Makanya saya katakan tadi tipis jaraknya. Kalau sudah menjurus kepada hal yang lebih jauh, di luar kepentingan agama, maka hati-hatinya istafti qalbak, sangat tipis, tanya ke dalam hatinya. Kalau sudah berlebihan, sudah ada penjurus yang terlalu jauh, maka hentikan. Begitu para pemirsa sekalian, para bapak-bapak, para ibu-ibu, para adik-adik, jadi boleh. Ya, sekali lagi saya katakan boleh, tapi sangat tipis, seperlunya saja. Seperti apa seperlunya? Tidak ada lain patokannya. Tanya ke hati. Kalau sudah berhenti. Para sahabat, laki-laki maupun perempuan kan sering belanja di pasar, di toko. Suaranya terdengar. Nabi tidak melarang. Nabi juga sering ke pasar. Berarti boleh, tapi seperlunya. Kalau sudah urusan jual beli selesai, ya sudah, jangan lanjut ke lain. Seperti tadi memang asalnya teman biasa, teman biasa 3 kali 10 teman biasa. Tapi kalau sudah 20-30 kali, bukan teman biasa, teman luar biasa. Teman biasa di luar, waduh, tambah jauh, tidak bisa keluar kecuali tanpa teman tadi. Waduh, ini sudah menjurus kepada yang lebih jauh, haram ini istilah. Ini sudah masuk perangkap setan, langkah-langkah setan. Begitu para pemirsa sekalian, alhamdulillah saya sudah memenuhi kewajiban saya dari beberapa pemirsa yang minta dibahas tentang ini. Mudah-mudahan berguna, bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.